Alhamdulillahi al-qailu laqad kana lakum fi rasulillahi uswatun hasanah liman kana yarjullaha wal yaumil akhir wa dzakarallahu katsiran. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh alladzi ba'atsahu bil haqqi basyiran wa nadhiran. Allahumma salli ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa sallim tasliman kasiran. Qalu subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Alhamdulillah, puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala. Kudrah iradahnya hadhihi sa'ah, detik ini, waktu ini kita bisa liqa qadarullah, takdirnya Allah, kita bisa liqa, kita bisa berjumpa, kita bisa bersilaturahim walaupun menggunakan webinar seperti ini. Mudah-mudahan tidak mengurangi nilai dari silaturahim, tidak mengurangi pahala daripada silaturahim yang kita jalankan subuh ini. Salatan wa salaman daimaini mutalazimaini ala habibina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Pada keluarganya, para tabi'in hingga sampai kepada kita. Mudah-mudahan kita mendapat syafaat baginda Rasul di yaumil ijazah nanti. Amin ya Allah ya rabbal alamin. Terima kasih pengatur waktu Abah atas waktunya. Mudah-mudahan sedikit kesempatan ini hanya penyambung lisan saja, penyambung ilmu saja. Al-haq minallah subhanahu wa ta'ala. Alhamdulillah di kesempatan yang kedua ini seperti di pelayaran yang sudah dibagikan, yaitu untuk harta bendamu untuk apa. Sekilas dari judul ini mungkin teman-teman Dundrat, Kang Dani, Abah dan semuanya sudah bisa menilai, sudah bisa menerka atau sudah bisa meraba kira-kira kemana arah pembicaraan pagi hari ini. Mungkin ada 7 poin yang akan saya sampaikan pada kesempatan kali ini. Mudah-mudahan waktunya bisa cukup, sebab pukul 6:30 di pesantren akan ada acara pembekalan anak-anak santri dalam menghadapi liburan semester awal ini gitu. Baik teman-teman, yang pertama adalah jadilah pemuda pejuang. Poin pertama adalah jadilah pemuda pejuang. Yang kedua, untuk apa hartamu? Yang ketiga, yang penting harus bermanfaat. Yang keempat, beramal sebaik-baiknya amal. Yang kelima, hormati orang bukan karena kayanya. Yang ketujuh, sederhana bukan berarti miskin. Yang terakhir, yang ketujuh, tadi keenam ya, maaf. Kalau jadi pemimpin, jangan bermewah-mewahan. Untuk poin pertama tentang jadilah pemuda pejuang. Pemuda pejuang, pemuda yang punya rasa tanggung jawab kepada umat, bangsa, dan keluarga. Artinya pemuda ini tidak hanya memikirkan kehidupannya sendiri,
Kalau dalam kenyataan sekarang yang nama pemuda ya, lebih lebih disibukkan kepada ke dirinya sendiri. Tetapi pemuda di sini yang dikehendaki oleh agama kita adalah pemuda yang punya rasa tanggung jawab kepada umatnya, bangsa dan keluarganya. Artinya apa? Pergerakannya atau segala aktivitasnya itu orientasinya bukan orientasi nafsiyah, bukan orientasi untuk dirinya saja, tetapi untuk orang banyak. Mungkin kita pernah dengar muda foya-foya, tua kaya raya, mati masuk surga. Ini kalau kata guru saya ini guyonan. Guyonan itu apa, Bah ya? Candaan lah gitu ya, guyon itu candaan. Nah, jadi muda foya-foya, tua kaya raya, mati masuk surga gitu kan. Jika kekayaan harta tujuannya tidak akan, jadi kalau kehidupan kita, kalau tujuan kita hanya harta, pesan yang masih terngiang-ngiang di telinga kami dari kiai kami adalah, kalau hidupmu hanya memikirkan aku besok makan apa, anakku dapat apa, istriku dapat apa, keluargaku dapat apa, atau hanya memikirkan besok bisa makan apa, besok mau apa, ya kamu sama kayak wedus kayak gitu. Artinya ya wedus itu domba ya, wedus itu domba. Jadi kalau kita hanya memikirkan apa yang bisa kita makan esok hari gitu ya, yang kita mikirkan, atau kamu memperkaya diri tapi hanya untuk bukan kepentingan umat, bangsa dan negara, ya itu apa bedanya kita dengan wedus katanya. Itu dengan apa, dengan ya kalau kata utama kayak satok lah gitu kan, hewan yang memikirkan bagaimana makan. Ya. Dan juga jika kekayaan harta tujuan utama kita, ini tidak akan pernah habis-habisnya. Sebab apa? Karena ya tadi itu manusia nggak akan pernah puas. Ya, kalau ceramah Jainuddin MZ udah punya sepeda, pingin motor. Udah punya motor, pingin roda 4, mobil. Udah punya mobil, pingin yang lainnya lagi gitu ya. Harta itu ya selalu tidak pernah puas. Inna nafsa la'ammaratun bisu. Ada apalagi kalau kita memenuhi nafsu kita, yang namanya nafsu itu pasti ammaratun bisu, sesuatu yang memerintahkan kita kepada kejelekan. Nah, itu ya. Jadi kalau tujuan kaya kita ya hanya di harta, ya tidak akan pernah puas, tidak akan pernah habis-habisnya. Jadi bagaimana nih pemuda pejuang ini bagaimana? Pemuda pejuang ada pemuda yang idealisme. Artinya apa? Dia memikirkan seberapa manfaat dia untuk orang banyak. Ya. Artinya apa? Kehadiran dirinya itu seberapa manfaat untuk keluarganya, untuk masyarakat sekitarnya, dan untuk umat bahkan bangsa ini. Inilah pemuda yang idealis. Ya, tapi kalau pemuda yang memikirkan hanya dirinya sendiri, ya memikir hanya dirinya sendiri, ya ini bukan pemuda yang tidak idealisme gitulah. Dan inilah jalan menuju orang yang berguna dan kaya raya. Sesungguhnya orang-orang yang memikirkan kepentingan banyak. Coba aja lah kita lihat ya, ketika lembaga-lembaga yang memikirkan untuk kepentingan orang banyak itu ya luar biasa kekayaannya ya. Dan apa ya, lembaga-lembaga pesantren-pesantren yang sudah besar itu sebenarnya kalau kita ngukur investasi
kekayaannya itulah kekayaan yang luar biasa ya di pesantren-pesantren yang besar-besar seperti itu. Ya, kalau kita hitung, oh subhanallah, dari tanah wakafnya udah berapa, dari bangunan dan sebagainya, wah subhanallah pokoknya itu ya. Itu jadi pemuda yang jadilah pemuda, seorang pemuda yang pejuang. Artinya apa? Yang memperjuangkan bukan hanya dirinya tapi keluarganya, masyarakatnya, bangsa dan negaranya. Yang kedua, kekayaan bisa untuk apa hartamu? Ya, hati-hati. Untuk apa hartamu? Terkadang kekayaan bisa membawa orang itu lupa diri. Ya, kekayaan itu bisa membawa orang lupa diri. Artinya apa ya? Dengan kaya dia bisa, dengan hartanya, dengan harta bendanya, dia bisa melakukan apa-apa. Dan yang lebih tragisnya yang banyak sekarang ini, dengan kekayaannya dia bisa melakukan apa-apa dan bisa memerintahkan orang hanya dengan keuangan. Ya, jadi mengukur orang itu dengan rupiah atau angka ini yang yang berbahaya itu seperti ini. Ya, terkadang orang membantu kita, dia tidak mengenal kata pamrih, tapi dia selalu karena dia kaya dan dia berada, selalu diukur dengan angka dan angka. Kalau Kiai Maksum ya, Kang Dani, Abah, kata beliau itu ya, kalau masih ada angkanya itu murah, kata beliau itu. Ya, di Al-Quds itu semua gratis ya, tidak ada berbayar satupun. Santri-santri tidak dipungut bayar sama sekali itu santri sana itu. Saking mahalnya yang nggak ada angkanya, tidak terbilang gitu. Saking mahalnya. Selama masih ada angkanya ya itu bisa masih murah kata beliau. Nah, ini jangan sampai kekayaan bisa membuat kita itu lupa diri, ya. Artinya menganggap orang, ukuran dia adalah orang itu ya dengan kekayaannya yang dia miliki, padahal kan bukan itu, ya. Yang ketiga, yang penting harta itu harus bermanfaat, ya, harus bermanfaat. Boleh menjadi orang yang berpangkat, kaya, tetapi harus berguna bagi manusia. Orang yang paling baik bukan orang kaya, orang cantik, dan lain sebagainya, tetapi orang yang berguna bagi manusia yang lainnya. Khairan nasi anfa'uhum linnas, wa khairan nasi ahsanuhum khuluqan, dan sebaik-baiknya manusia itu adalah yang bermanfaat bagi manusia yang lainnya. Dan ahsanuhum khuluqan, yang akhlaknya baik. Wa khairukum man ta'allamal Qur'ana wa 'allamahu. Khairukum ya, ada kum itu ada yang di antara kita gitulah, ya. Khairukum man ta'allamal Qur'ana wa 'allamahu. Sebaik-baiknya di antara kamu adalah, yang terbaik di antara kamu adalah yang belajar Al-Qur'an dan mengajarkannya. Itu bukan bahasan kita. Nah, tadi itu yang bermanfaat. Jadi orang yang dikatakan baik adalah jika berguna bagi masyarakat dan lingkungannya. Jika kita kaya raya, harus menggunakan kekayaan kita untuk hal yang bermanfaat bagi masyarakat. Kekayaan yang tidak menghasilkan manfaat untuk masyarakat kurang berkah. Nah, insya Allah sih kalau di Dunar ini, subhanallah ya, dari leadernya dari Kang Dani sendiri, subhanallah. Saya makasih subhanallah. Kalau ya mudah-mudahan makin banyak komunitas-komunitas Dunar seperti ini, dengan pola pikirnya, dengan pola kerjanya, subhanallah ya, bergeraknya, ya, dari judulnya sudah kelihatan ya, dunia dan akhirat gitu kan, subhanallah. Mudah-mudahan lah ya. Di sini saya hanya mengisi ini, hanya menguatkan saja teman-teman di sini ya, bahwa antum sudah berada di tempat yang tepat, antum sudah berada di waktu yang tepat, berkumpul dengan
Kang Dani, komunitas dunia akhirat ini, subhanallah ya. Ditambah lagi dengan Mak Yanfa, ya, Mak Yanfa juga, ya Allah ya Karim. Senang, saya senang. Zaman sekarang masih ada komunitas seperti ini. Mudah-mudahan saya hanya bisa berdoa antum diistiqomahkan. Mudah-mudahan Allah menjaga keikhlasan antum. Mudah-mudahan Allah memberikan kesehatan, sehat walafiat terus, dan benar-benar banyak manfaat bagi umat, bangsa, dan negara ini. Lalu berikutnya adalah beramal sebaik-baiknya amal, ya. Dan balasannya subhanallah ya, bagi orang yang menggunakan hartanya ini untuk orang banyak, ya surganya nggak kalah dengan orang yang kaya gitu. Beramal dengan sebaik-baiknya amal. Ya, amal itu bukan hanya dari harta yang udah Allah titipkan pada kita, ya, tapi juga tenaga yang udah Allah titipkan, ya, jiwa raga ini yang udah Allah titipkan. Ya, jangan sampai tangannya tidak bermanfaat bagi orang lain, jangan sampai mata ini tidak bermanfaat bagi orang lain, dan jangan sampai kehadiran kita, hudurnya kita di dunia ini tidak mendatangkan manfaat bagi orang lain. Sungguh-sungguh hina ya, sungguh-sungguh hina dan sungguh-sungguh celaka kalau manusia tidak bisa menghadirkan dirinya itu bermanfaat bagi orang lain. Ya minimal untuk di keluarga sendirilah, kalau belum bisa meluas keluar dari rumah atau lingkungan kita. Ya minimal untuk keluarga kita sendiri, untuk istri kita, untuk anak-anak kita. Apakah anak-anak kita sudah merasa bermanfaatnya, ada kehadiran kita bermanfaat nggak buat anak-anak kita? Ya, terkadang kita itu hanya instruksional ya, dari atas ke anak kita. Jadi dan nggak banyak ya seorang ayah atau seorang ibu hanya instruksional kepada anaknya. Padahal bukan hanya itu di keluarga itu, ya. Dan tidak sedikit juga banyak anak yang kenapa tidak betah berada di rumahnya. Ya mungkin dia kan tidak mendapatkan kehangatan dalam keluarga itu. Ya apalagi anak-anak remaja ya kan, jarang di rumah, bahkan di rumah temannya. Karena dia mendapatkan apa yang diinginkannya di rumah teman, di orang lain. Sementara di rumah sendiri tidak dia dapatkan. Ini yang berarti hudurnya kita orang tua bagi anak kita nggak bermanfaat, ya kan? Ini baru skala kecil gitu kan, belum skala besar. Padahal segala sesuatu adalah, dulu saya pernah diajari, utamakan keluargamu dulu, ya. Nah, kemana-kemana kita pasti kembali ke keluarga, ya, ke keluarga pastinya gitu kan. Ya orang tua kita, ayah ibu kita, ya paman, bule, pak de kita gitu kan. Nah itulah keluarga gitu kan. Kita mendahulukan keluarga kita. Ya. Beramal dengan sebaik-baiknya artinya beramal secara maksimal. Ya, alhamdulillah di sini sudah maksimal di Dunter ini, subhanallah ya Allah. Saya kalau kemana-mana itu selalu bawa cerita Kang Dani sama Dunratnya, apalagi dengan bergeraknya, saya bilang. Ya, kalau saya lagi ke Jawa kemana gitu kan, bergerak. Yang saya bawa ya bergerak, konsepnya ini saya bawakan, saya siarkan. Ya, kan, subhanallah, insya Allah berkah ya. Jika membantu orang dilakukannya dengan sepenuh hati, sepenuh tenaga. Jika berkarya dilakukan dengan membuat karya yang sempurna untuk beramal. Inilah maksimal, artinya kemampuan kita dimaksimalkan. Kalau 1 sampai 10 ya sampai 10 kemampuan kita yang kita keluarkan gitu loh. Nah, ini beramal dengan sebaik-baiknya. Yang berikutnya, hormati orang lain bukan karena kayanya, bukan karena hartanya. Banyak ya sekarang, apalagi di kampung, di kami gitu ya, contoh di kami aja gitu. Padahal ini apa hukum sosial seperti ini gitu, hukum masyarakat seperti ini. Jadi orang tuh lebih hormat, orang tuh lebih menghargai orang yang kaya dengan hartanya gitu. Contoh aja ya, ini mungkin di kampung saya, nggak tahu yang nggak mungkin untuk di yang lain.
antara ketika yang meninggal orangnya yang berharta gitu ya, orang kaya lah gitu kan, dengan orang miskin. Itu jumlah yang menyolatkan, jumlah yang ikut tahlilnya itu banyakkan orang kayanya yang banyak jamaahnya dibanding orang yang miskin atau yang biasa-biasa saja. Nah dari sini pun statusnya apa ya, orang melihat dari fisiknya gitu kan, dari fisiknya. Wah karena dia kaya. Bahkan yang tidak pernah ada di masjid pun kalau sedang tahlil yang meninggal itu orang kaya, orang yang berduit, itu loh kok dia ada, di tahlilan ada tapi di masjid tidak pernah kelihatan. Itu orang menilai dari hartanya ya, dari hartanya. Ini yang terjadi di kampung kami gitu ya, subhanallah. Kok seperti ini ya. Nah, tapi kan sebenarnya kalau kita belum tentu apa yang Iya nggak, Ji? kita keluarkan, apa yang dikeluarkan harta kita yang kita keluarkan belum tentu sebanyak itu yang diterima. Tergantung gimana niatnya, gimana nawaitunya orang tersebut dalam meninfakkan harta bendanya. Itulah yang dinilai dari niatnya. Yang tahu siapa? Ya, yang tahu hanya yang berinfak itu dan Allah Subhanahu wa taala. Yang lain mah hanya lihat dari casingnya saja gitu. Ada orang dermawan, orangnya suka ini gitu kan. Nah itu. Jadi jangan hormati orang bukan karena hartanya atau kaya rayanya. Kalau kami mengutip quote-nya Kiai kami tidak terpesona melihat orang kaya kecuali kalau dia berjasa. Nah ini quote dari Kiai Imam Darkasi. Artinya ya biasa-biasa aja ngelihat orang kaya. Tapi kalau dia tidak ada jasanya, tidak ada manfaatnya bagi orang lain, ya kosong gitu loh. Walaupun casingnya bagus, tapi isinya kosong. Dan ini yang kita hindarkan, ini yang kita hindari. Jangan sampai kita hanya casing saja, tapi isinya kosong gitu loh. Sangat disayangkan. Nah, yang selanjutnya adalah sederhana bukan berarti miskin. Ya, sederhana bukan berarti miskin. Sederhana berarti lawan dari mewah. Sederhana berarti menggunakan apa yang ada dengan tidak berlebih-lebihan. Orang yang sederhana berarti mempunyai kekuatan hati. Mengandung unsur-unsur juang dalam hati dan dapat mengatur diri sendiri. Sebab di balik kesederhanaan terdapat jiwa besar. Rahasia suksesnya pejuang-pejuang adalah kesederhanaan. Rahasia kehancuran pejuang adalah hidup mewah. Nah ini hidup mewah, subhanallah ya. Apa ya? Dengan kehidupan yang mewah itu kan yang dicari mungkin status sosial ya. Status sosial ya tadi itu status penghargaan orang lain terhadap diri kita. Tapi kan nggak tahu ya kalau memang ya mudah-mudahan harta kita tuh ya digunakannya di jalannya Allah. Seperti halnya yang dilakukan oleh Dunrad, ya, yang dinakodai oleh Kang Dani dan teman-teman ya. Ya kan alhamdulillah luar biasa pokoknya saya menyaksikanlah perjalanan Dunrad ya semenjak kenal dari Kang Dani gitu kan, dari satu rumah tahfidz ke rumah tahfidz yang lain, dari satu pesantren ke pesantren yang lain, bahkan usaha pun dijalankannya fisabilihi di jalannya Allah, di jalan yang diridhai Allah sesuai dengan syariah, sesuai dengan anjuran-anjuran ajaran baginda Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam. Maka dengan sederhana orang kalau saya bilang kan dengan kehidupan sederhana orang tidak akan bisa dia untuk membusungkan dadanya karena tahu ukuran dia gitu ya, tahu ukuran dia. Yang sekarang pun yang dicontohi Kiai Gontor subhanallah, rumahnya ya begitu ya,
rumahnya tidak lebih bagus dibanding asrama santri-santrinya. Kendaraan itu kendaraannya pesantren. Kalau ngeliat kendaraan pribadinya, ya Allah, seperti Kang Dani tuh, ya, kijangnya warna putihnya itu masih ada, Kang. Kayak kami kijangnya seperti itu. Kayak kijang tahun 97-an gitu kan. Masih ada, Kang Dani, serius. Warnanya biru, ya Allah. Kemarin ketika kita pertemuan Pondok Alumni Indonesia sebanyak 400 di kantor kemarin itu, kiai kami nggak segan tuh, nggak malu tuh, bersanding parkir dengan mobil-mobil murid-muridnya yang di sampingnya Alphard lah, Fortuner lah, terus ya apa Pajero lah gitu kan. Beliau bawa kijang yang seperti karena nggak ada malu. Ya Allah ya Rabbi, guru kami sampai ke sana gitu. Apa beliau nggak mampu? Ya Allah, Gontor kenapa nggak mampu gitu ya. Tapi ya bukan itu yang diinginkan, bukan berwah-wahan, bukan bermewah-mewahan. Nah, maka nanti di hari itu kalau jadi pemimpin jangan hidup bermewah-mewahan gitu. Karena ya tadi itu ya, pemimpin itu kan eh, apa ketika kita jadi pemimpin ya kita tuh jadi barometer untuk orang bawahan kita. Kita tuh jadi uswah lah kalau kalau bahasa di ini kita uswah ya. Contoh bagi yang di bawahan kita. Maka kalau jadi pemimpin jangan hidup yang bermewah. Artinya sesuai kebutuhan saja, sesuai yang kita inginkan dan tidak berlebihan gitu ya. Nah, maka dari itu mudah-mudahan lah ya, tapi alhamdulillah teman-teman di sini, teman-teman di komunitas Donar ini ya Allah ya Karim. Ana saksi, pokoknya Ana saksi perjalanan ini yang mudah-mudahan kataballahu lakum al-jannah insyaallah. Amin. Mudah-mudahan Allah mencatatkan antum menjadi penghuni surganya Allah dengan alasan antum memanfaatkan harta yang Allah titipkan kepada antum semuanya digunakan di jalannya Allah, membantu dakwah agama ini. Ya tugas kita nggak ada lain cuma untuk li'ilahi kalimatillah. Kita menegakkan agama Allah, kita menegakkan kalimat Allah. Kenapa ya? Kalau bukan kita siapa lagi? Ya, saya pribadi, kami pribadi gitu mengadakan perantau yang salah satunya jangan sampai agama ini tidak terestafetkan. Jangan sampai tidak ada yang mempertahankan agama ini setelah kita tidak adanya diri kita ini. Kita kan terbatas 20 tahun atau 30 tahun lagi ke depan. Itu kalau panjang. Ya, bisa jadi cuma setahun lagi ke depan ya kan. Tapi walaupun udah setahun lagi, tapi kita udah mengestafetkan ini agama Allah ini kepada generasi-generasi kita. Ya, subhanallah. Mungkin itu saja sedikit. Sekali lagi, saya bukan menggahuri. Allah alam biswab, hanya Allah yang maha tahu. Yang benarnya datang dari Allah Subhanahu Wa Taala. Yang kurang baiknya, kurang bagusnya itu datang dari lisan saya dan saya beristighfar kepada Allah. Mudah-mudahan Allah mengampuni kesalahan kami dan mudah-mudahan komunitas Dundar ini yang dinahkodai oleh Kang Dani mudah-mudahan selalu penuh dengan keberkahan, penuh dengan rahmat dan maghfirah dari Allah Subhanahu Wa Taala. Mudah-mudahan saat kita nanti menghadap Rob kita pada waktunya selalu dalam keadaan bersih dari dosa. Jadi ketika menghadap Allah, mudah-mudahan lancar. Sebabnya adalah kebaikan-kebaikan dari harta dan amal-amal kita. Hadanallahu wa yakum, alafu minkum, alafu alafu. Mudah-mudahan bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Masya Allah sekali Ustadz, terima kasih atas arahan dan tausiahnya. Masya Allah banyak sekali PR kemarin juga kita ke ke Al-Qud. Banyak sekali ilmu yang didapat. Masya Allah Ustadz Ma'asum dan Ustadz siapa lagi? Itu lagi Habibullah. Yang kecil-kecil itu Ustadz Kang Nani. Ustadz Idris, bukan?
yang Palu itu yang punya tanah di Palu itu Oh, Ustadz, iya, Ustadz Zia, ya itu Ya, mungkin. anu alit-alit jangkung, Iya, ya, ya. Masya Allah, beliau sungguh tegar gitu ya. Ustadz Zia itu kan korban itu, Kang, korban banjir teh, Pas tadi ke luap nanti nu tanah yang alalap. bergeser. Iya, yang korban banjir itu ya, yang Ya. Nah, cerita beliau panjang lebar, Masya Allah. Ngeri pokoknya malah. Siap. Sahabat-sahabat sekalian, mangga bila ada yang mau bertanya, mumpung masih jam 6 sekarang, jadi masih banyak waktu. Kasih ada dua pertanyaan lagi ada dua pertanyaan, silahkan untuk yang ingin bertanya, silahkan bertanya tentang materi atau yang lainnya, silahkan. Mangga silakan ada yang mau bertanya, teman-teman semua. Ini udah Ustadz Hadi Yogi lagi sepedahan di Cipatujah, barakallah. Lagi gowes tuh, mantap. Ini Pak Haji Deanya nggak ada ini, kemana nih kayaknya? Siap-siap mau ngisi acara. Persiapan itu apa jantan nanti pernikahan yang si ibu itu udah ready, mana udah ready, buka ininya videonya, bisa tidur. Kang Dani punten ya, sambil menikmati alam talabur, tapakur. Barakallah. Masya Kiai semua. Sedikit saja mungkin Ustadz, ada teman-teman yang bertanya nih kemarin kan. Siap. Luar biasa ya. Luar biasa ada ilmu baru kemarin dari Kiai Maksum, dan ternyata kan kemarin kita bersama Ustadz Nurdin kan. Iya. Jadi kemarin kayak reunian gontor nih, kita nganterin reunian. Siap. Ada yang betul-betul menjadi sebuah inspirasi kemarin ketika anak kecil kemudian berazam kuat gitu ya, dan itu akan menjadi tagline kaos kita akan jadikan itu sebagai spirit juga buat 30 juz itu harga mati. Berani hidup tidak takut mati ya. Kang Ahmad ya. Suaranya. Dikondisikan dulu, Bah. Ini kita biar teman-teman ada yang nyatet, ini menjadi sebuah poin penting. Ini nanti sama Pak Dokter ya, di layar ditampilkan, karena ini sebuah quotes yang harus menjadikan ya Pak Dokter dikirim atau videonya ke Pak Dokter. Dulu di video aja, tulisan aja nanti, tulisan Mbak, tenang Mbak. Jadi gini bunyinya teman-teman semua, perhatikan. 30 juz harga mati. Ustadz, betul ya? Betul. Nah, ini diterusin sama saya. 30 juz harga mati, berani hidup tak takut mati. Betul, Ted? Iya, betul. Takut hidup, takut mati jangan hidup. Iya. Ya. Takut mati jangan hidup, takut hidup mati saja. Mati saja. Betul. Dan murojaah sampai mati. Murojaah sampai mati. Ya. Masya Allah, tabarakallah. Ini mudah-mudahan itu tagline anak usia 5 tahun. jadi spirit buat kita ya. Ya. Jadi betul-betul Al-Quran ada di dalam hati kita. Karena sekali lagi yang akan menjadi syafaat kita nanti di akhirat kan itu ya, Sat ya. Betul. Nah, mungkin pertanyaannya begini, Tat. Saya pengen bertanya itu kan ketika saya ketemu sama alumni Gontor itu punya spirit yang kuat dari kiainya ya. Yap. Jadi didikan dari guru-guru kiai-kiai besar di Gontor itu kan luar biasa sekali. Ini cuman mau tanya saja, apakah kemudian pada saat dulu Ustadz mondok di Gontor itu sekarang Ustadz terapkan juga di Mifarot atau tidak kira-kira? Subhanallah, Kang ya. Ya, apa yang saya alami, apa yang saya rasakan, dan apa yang saya lakukan selama di Gontor, itu pun yang saya terapkan di sekarang ini, Kang, di pesantren kami ini gitu ya. Bukan karena udah otomatis, Kang ya, untuk seluruh alumni, dia bergerak di bidang manapun, pasti warna-warna atau nilai-nilai Gontor itu
ada di sana, Kang. Ya, Barakallah. dari nilai yang pertama itu keikhlasan. Subhanallah, kayak sampai sekarang tentang keikhlasan itu yang membimbing saya, itu menuntun saya dalam bergerak dimanapun gitu kan. Bahkan ketika saya dicemplungkan dalam satu komunitas yang orientednya adalah money oriented gitu kan, saya gerah gitu kan, gerah untuk bergerak di sana. Karena kalau ukuran tadi yang saya katakan, kalau ukurannya harta, ukuran angka, itu nggak pernah ada habis-habisnya kan. Ya, maka kayak Masum bilang gitu kan, ya selama pendidikan atau apapun itu selama masih ada angkanya itu murah. Ya, Alqut sendiri nggak ada angkanya, artinya apa? Nggak berbilang, ya kan? Tidak berbilang berapa, ya nggak tahu, mau entah jutaan, entah miliaran, entah bilionan, entah berapa, ya nggak ada angkanya, nggak saking mahalnya. Nah, maka kalau Kiai Masum ini, beliau bertekad itu sampai 1000 santri pun akan digratiskan gitu akan di sana itu. Doakan insya Allah itu Amin. bisa jalan itu lembaga tahfidz itu. Dan itu kemarin baru meluluskan satu santri yang 30 juz, Kang. Ya, alhamdulillah di usia Alqut 9 tahun 30 juz itu selesai, udah diuji 30 juz kali duduk gitu. Selama 2 hari itu diujinya itu 30 juz. Nah, Usia berapa, Pak Ustadz? Gimana? Usia berapa, Pak Ustadz? Usia dia sekarang itu dia kelas 3 SMP kalau di luar mah gitu ya. 3 SMP sekarang itu usianya gitu. Nah, itu jadi kalau kata Kang Dani, ya coba aja Kang Dani lihat dari teman-teman Kang Dani yang sekitar Kang Dani yang alumni Gontor, itu nilai-nilai gontorinya tuh pasti ada, Kang. Dari keikhlasannya, kesederhananya, atau apalagi ukhuwah Islamiyahnya, Kang. Ukhuwah Islamiyah. Subhanallah ya. Saling Ya, silaturahmi ya, betul. Kenapa? Kita aja gitu kan ketemu orang, kalau udah ngomong, kamu dari mana, Gontor, udah kita tuh bisa langsung melebur gitu kan. Kenapa bisa melebur? Ya udah, mau dia atasan kita jauh di atas kita, entah dia alumni tahun 70, kita alumni 2000-an, itu bisa melebur gitu loh, Kang. Jadi saudara ya. Betul, ukhuwah Islamiyah itu kuat sekali. Ini Kiai Gontor luar biasa bisa menanamkan hal itu. Dan saya tidak menemukan alumni sendiri pun gitu, alumni Gontor sendiri pun keukhuwahnya kadang tidak sekental dari Gontor ini gitu kan. Maka alhamdulillah, kalau kata pertanyaan Kang Dani apa diterapkan, jelas kami terapkan ya. 5 panca jiwa kami, dari mulai kesederhanaan, akhlakul karimah, ukhuwah Islamiyahnya, kebebasan dan berpengetahuan luas, itu kita terapkan Kang dalam kehidupan kita dan hidup di anak-anak santri. Ya, khusus ada al-akhlakul karimah gitu kan. Akhlakul karimah yang nomor 1 adalah, kenapa patokan akhlak karimah? Akhlak itu menunjukkan ketauhidan kita, Kang. Akhlak itu menunjukkan ketauhidan kita. Sebenarnya semakin kita berakhlak baik, maka insya Allah tauhid kita juga otomatis baik. Gitu Kang Dani, kan nggak puas. Barakallah. Semoga segera beres permasalahan finansial. Amin doanya. Amin. Kemarin yang dahsyatnya Ustadz Kiai Masum, buat teman-teman semua Dunta juga ada poin penting lagi, ketika bab harta itu menjadi krusial gitu ya, karena kata Kiai Masum itu kemarin, banyak yang curhat itu semuanya rata-rata adalah yang pegang harta. Jadi yang datang minta doa, kemudian sakit pengen sembuh, terus ada perceraian, ada banyak, ada hutang, bahkan ada yang punya hutang sampai 105M. Betul. Itu nangis-nangis itu ke Kiai Masum. Itu Anda dapat cerita luar biasa banget tentang tauhid dan harta yang terutama. Yang yang orang Batu Nunggal itu tuh, yang ibu-ibu yang sakit jantung itu, Masya Allah. Ya. Betul itu betul. Ya. Sakit jantung tiba-tiba kemudian divonis sehat gitu ya. Subhanallah. Jadi sekali lagi Ustadz, kita selalu
rapatkan barisan. Sekali lagi silaturahim ini jangan cuman kaitannya sama harta gitu ya, tapi kaitannya sama surga. Mudah-mudahan sekali lagi bisa saling menguatkan, saling mengingatkan, saling menasihati. Dan ini sebagai bentuk kita ikhtiar itu adalah kajian subuh ini mempererat dan tahu gitu kondisi sahabat-sahabat semua seperti apa kan dari pagi-paginya ya. Itu Tad. Siap Kang, siap. Mudah-mudahan insya Allah. Ada yang ditanyain? Nah, teman-teman di Dunda semua Bangga. Teh Yuli ini, ada Teh Ari, ada yang mau ditanyakan, Bangga mumpung ada Ustadz nih. Ada yang ngisi. Ya, ya siap. Udah. Itu kacamata yang mana sih katanya belum dikirim. Astagfirullahaladzim. Udah kamu ini. Mana Teh Re? Ada yang nanya Teh Re atau Teh Ari biasanya nanya. Teh Ari, siapa yang mau nanya? Siap. Jadi kalau misalkan tidak ada yang Masya Allah, ibu-ibu mah isuk-isuk. Sedang saya mau nanya, Mbak. Luar biasa. Siap. Kang Ahmad, mangga Kang Ahmad di persen. Gimana kabarnya Kang Ahmad? Sehat sekarang? Alhamdulillah Mas, lagi pemulihan. Masya Allah, siap. Dibuka tuh videonya, dibuka video. Enggak. Gitu. Sehat Ustaz. Alhamdulillah Kang Ahmad, langsunglah sehat Kang. Alhamdulillah. Mau ini aja sih yang tadi belum dicatat semua. Tadi itu 7 teh apa aja yang bisa di-review lagi? Maka pemuda pejuang yang pertama jadilah pemuda pejuang, pemuda yang memikirkan tidak hanya dirinya, tapi ya keluarganya, bangsanya, agamanya, dan negaranya gitu ya. Yang kedua adalah untuk apa hartamu? Ya harus sudah ada alamatnya. Maksudnya adalah ya mau dibawa kemana nih harta gitu kan. Jadi jadikan harta ini saksi bahwa kita menegakkan agama Allah. Jadikan harta ini saksi, jadikan harta ini jadi alasan bahwa harta yang Allah titipkan kepada kita adalah untuk menegakkan agama Allah. Berikutnya, kita harus bermanfaat bagi orang banyak. Nah, karena nasi anfa'uhum linnas, bermanfaat. Jadi orang tuh hadirnya kita itu terasa lah bagi orang lain. Adanya Dunda tuh terasa banget bagi komunitas-komunitas pesantren, rumah tahfidz dan sebagainya itu terasa. Yang keempat, beramal sebaik-baiknya amal gitu ya. Yang terbaik, maksimal gitu ya. Jangan ya tadi kan kalau kita bersedekah bima tuhibbuhu gitu. Apa-apa yang kamu suka, yang kamu senangin, itulah sedekah yang terbaik. Yang kelima, hormati orang bukan karena kayanya. Ya, hati-hati walaupun kita banyak mengeluarkan, angkanya besar, tapi kadang orang suka terkejar dengan nilainya. Apakah nilainya sama dengan besar yang dikeluarkan? Terkadang tidak sama. Ya, kasus kemarin itu kan ya panutan atau apa ya artis yang mungkin viral kemarin itu kan diikuti orang lain. Padahal kita mah sering kayak gitu ya Kang ya, tapi tidak pernah membeda-bedakan gitu kan. Ya itu hal-hal seperti itulah gitu. Banyak yang dilakukannya banyak, mungkin miliaran. Tapi hal fihi kimmah, apakah di dalamnya ada nilai? Ya Allah alam. Ya kan hanya kita dan Allah yang tahu. Maka ya tadi itu ya sebaik-baiknya semaksimal mungkin gitu kan. Terus sederhana bukan berarti miskin, sesuai kebutuhan, tidak melebih-lebihi. La tusrif ya. Nah, sesungguhnya jangan berlebih-lebihan. Yang terakhir adalah kalau jadi pemimpin jangan berhidup bermewah-mewahan gitu ya. Artinya ya semampunya kita,
ya kita bakal jadi contoh, bakal jadi panutan. Kalau kita sebagai pemimpin, kita jadi contoh bagi orang-orang di bawah kita. Ya, begitu Kang Ahmad, 7 poin yang saya bawakan pagi ini. Oh iya, Artinya ada ini siapa? ada dari Kiai Masum ada tambahan yang luar biasa. Tidak ada orang kaya, yang ada adalah orang yang merasa kaya atau menganggap dirinya kaya. Ya, itu nasihat Tidak ada sambungan orang dari pintar. Kiai kami, orang yang merasa. Sekarang ini banyak orang yang merasa gagah, merasa pintar, merasa kaya. Itu baru perasaannya saja. Itu aja kosong sebenarnya. Baru merasa saja gitu. Baru merasa dan menganggap dirinya kaya gitu kan ya. Iya, Terus- anggapan gitu kan. Terus kemarin yang dahsyatnya lagi ketika beliau tidak menganggap donatur. Jadi bahasanya saya Iya. tidak donatur. Jadi saya hanya ada Allah di atas dan ada tanah di bawah. Jadi Yes. posisinya itu luar biasa sekali, tauhidnya itu yang harus kita tanamkan. Dan jadi kaya kemudian merasa besar ya. Jadi Ya. jadi tidak ada orang besar kecuali Allah yang maha besar, karena yang ada hanyalah orang yang merasa besar dan menganggap dirinya besar gitu ya. Yes. Jadi Betul. sekali lagi kekayaan itu adalah fitnah terbesar kata beliau, karena betapa banyak orang yang hartanya banyak itu malah justru banyak yang jadi curhat. Bahkan Tat, ada gubuk ini ya di sana tuh, ada gubuk apa? Gubuk tobat atau apa ya kemarin tadi sebutnya ya? Yang saung tobat ya bahasanya kan gitu ya. Iya. Jadi orang-orang kaya itu pada disembuhinnya di saung tobat kata Ustaz kan gitu ya. Ya, di situ. Banyak, Kang. Wah, orang-orang yang ke Kiai Masum tuh ya alhamdulillah Donat sudah pensiun, cuma ya kebanyakan di riba, Kang. Betul. Banyakannya main di riba. Terus yang paling dahsyatnya itu kemarin itu tadi ada yang sampai divonis jantung, kemudian sudah sewa rumah sakitnya per bulan bayar biar kalau masuk itu nggak ngantri, ternyata booking rumah sakit itu kan ya. Iya. Per bulannya bayar Stadium kamarnya. 4 jantungnya tuh, stadium 4. Tapi dengan sedekah beliau bilang itu keajaibannya. Dan ketika saya terinspirasi juga dari Rasulullah. Dokternya juga Itu kan sama ceritanya Rasulullah, teman-teman semua, bahwa ketika kita ada di puncak kejayaan itu justru bukan kalimat alhamdulillah yang keluar, Tas. Jadi ketika beres perang Badar itu kan Rasulullah bukan menyuruh pasukannya itu alhamdulillah, tapi justru disebutnya menyerunya justru astagfirullah, karena tadi ternyata banyak sekali orang yang lalai itu ketika sudah harta. Makanya alhamdulillah itu salah kalau kita hari ini punya harta banyak, tiba-tiba kita sebutnya alhamdulillah hari ini dapat sekian, hari ini punya sekian. Tapi justru Kiai Masum kemarin bilanginnya harus banyak-banyak istighfar katanya gitu. Pokoknya semakin banyak uang itu malah justru semakin banyak lalai kita sama kehidupan ini, katanya beliau begitu. Betul. Nanti kita silaturahim lah Tatnya, karena kan Ustadz Mas sebagai wali santri di sana, jadi nggak boleh sembarangan waktu ya. Kalau saya melanggar 3 bulan nggak boleh ngunjungin tuh. Iya, justru gitu. Kalau ngelanggar jadi tidak boleh ngunjungi selama 3 bulan itu Ustaz. Iya, puasa 3 bulan tuh. Masya Allah. Jadi Anda bilang, Kiai, Anda nanti mau seperti tadi kesini, nggak boleh Ustadz Raji, nggak boleh kesini pokoknya. Kalau belum jadwalnya nggak boleh ke situ ya, kalau belum jadwalnya, kecuali saya yang nyuruh. Iya gitu. Ada perintah Kiai Sarijadi, saya mohon bantuan ini, nah baru boleh gitu. Itu pun nggak boleh ketemu anaknya langsung, nggak boleh. Nggak boleh ya. Lihat dari kejauhan aja, curi-curi pandang gitu. Semoga jadi anak yang kecil. Jadi anak yang soleh. Masya Allah. Amin. Penerus agama Allah. Sekali lagi doa. Sekarang kita closing saja, Bah. Kita doa bareng. Maka doa lah. Maka di doa penutup untuk hari ini. Mari teman-teman kita beristighfar dulu. Astagfirullahalazim.
astaghfirullahaladzim alladzi la ilaha illa huwal hayyul qayyum wa atubu ilaih. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad wa sallim wa radhiyallahu an kulli sahabati Rasulillah ajma'in walhamdulillahi rabbil alamin. Amin. Hamdan yuafi ni'amahu wa yukafi mazidah ya rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalali wajhikal karim wa azimu sultanik. Allahumma anta rabbana la ilaha illa anta khalaqtana nahnu abduka wa nahnu ala ahdika wa ahdika mastata'na na'udzubika min syarri ma sana'na wa nabulaka bi ni'matika alaina wa nabulaka bi dhanbina faghfir lana maghfiratan min indika fa innahu la yaghfiru dhunuba illa anta. Allahumma ighfir lana wa li walidina warhamhuma kama rabbana shaghira fil mu'minina wal mu'minat al muslimina wal muslimat al ahya'i minhum wal amwat. Allahumma ighfir lana wa li walidina wa lil mu'minina yauma yaqumul hisab. Rabbana hab lana min azwajina wa dhurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama waj'alna lil muttaqina imama waj'alna lil muttaqina imama. Allahumma aghithna fi tarbiyati auladina wa dhurriyyatina wa tilmidatina wa talibatina. Allahumma ij'al ladana wa dhurriyyatina wa tilmidatina wa talibatina min ahlil khair, ahlil ilmi, ahli sidqi walil wafa walil sadaqati wa hamilin al-Quran wa la taj'alna wa iyyahum min ahli syarri wad dar innaka ala kulli syai'in qadir. Allahumma inna nas'aluka salamatan fid dini wad dunya wal akhirah wa afiatan fil jasad wa ziyadatan fil ilmi wa barakatan fil rizqi wa taubatan qoblal maut wa rahmatan indal maut wa maghfiratan ba'dal maut. Allahumma hawwin alina ya Allah fi sakaratil maut wa najata minan nari wal afa indal hisab. Allahumma aslih lana dinana alladhi wa ismatu amrina wa aslih lana dunyana allati fiha ma'ashuna wa aslih lana akhiratana allati la ma'aduna wa ja'alil hayata ziyadatan lana fi kulli khair wa ja'alil mauta rahatan lana min kulli syarr. Allahumma rzuqna bil ilmi wa zayyinna bil hilmi wa akrimna bit taqwa wa jamilna bil afiyah. Rabbana atina min ladunka rahmah hayyi' lana ya Allah ya Allah. Sajikan teman-teman kami yang hadir saat ini ataupun yang tidak hadir dengan kepentingan, mudahkan ya Allah, hadirkan kemudahan bagi urusan satu persatu dari komunitas Gunung Akhir ini ya Rabb. Hadirkan kemudahan, bukakan pintu keberkahan, pintu maghfirah, pintu kemudahan, pintu rizki, abwabus sihah, abwabul maghfirah wa abu rizki. La ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minaz zalimin. La ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minaz zalimin. La ilaha illa anta la haula wala quwwata illa billahil aliyyil azim. Hasbunallah ni'mal wakil ni'mal maula wa ni'man nasir. La haula wala quwwata illa billahil aliyyil azim. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Subhanallah rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Nas'aluka al-ijabah bisyarril Fatihah. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in shiratal mustaqim shiratal ladzina an'amta alaihim. Amin ya Allah ya rabbal alamin. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Sahabat sekalian, terima kasih atas kehadirannya. Semoga apa yang kita dengarkan, apa yang kita ini aja gitu lah, bermanfaat bagi kita semua. Masya Allah. Jangan lupa dipoto dulu, Pak. Kita foto dulu semuanya. Dokter. Kita akan foto dulu bersama. Dokter. Dokter. Doa terbaik buat sahabat-sahabat semua yang sedang ikhtiar. Semangat bergerak, yang sedang olahraga, refreshing, dikasih fulus yang banyak. Amin. Fulus. Sudah, Pak Dokter sudah? Mulus lain fulus. Aduh, eta. Syekh. Pak Dokter sudah? Pak dokternya lagi touring. Pulang ahad. Sudah, Pak Dokter, udah Pak Dokter? Pak dokternya lagi touring. Enggak, tadi dipotokin. Udah. Sudah.
Barakallah. Siap. Jazakallahu khair semuanya. Jazakallah. Semangat terbaik. Mari kita dengan membaca hamdalah bersama-sama. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Dan ditutup doa penutup majelis. Subhanakallahumma wa bihamdika Selamat beraktivitas kembali sahabat sekalian. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semangat bergerak. Jangan berputus asa dan tetap semangat. Mira, kabarnya apa hilang? Semoga. Ya, alhamdulillah udah balik lagi handphonenya. Alhamdulillah. Pecah. Bah, ambil lab ya, Bah. Untung. Bah, ambil lab. Ya, sob. Ambil lab. Udah. Ya, lanjut. Sudah, Bang, sudah.